Salam The Warriors. Dalam program Grow Up Together ini akan dibahas materi-materi pembelajaran di dalam perkuliahan di STT Sanggakala. Anda akan menyaksikan diskusi-diskusi para mahasiswa di tengah-tengah jam istirahat mereka. Jadi, saksikan terus jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga berikan komentar atau tanggapan kalian di bawah ini. Dan jika ingin bertanya juga boleh langsung ditulis, serta dukungan kepada pelayanan kami bisa disalurkan ke rekening di kolom deskripsi di bawah ini. Yuk kita saksikan. Yuk bro, gue mau jalan dulu nih, mau makan. Makan mah? Lo nggak mau makan? Ini jam istirahat dong. Oh, Nggak mau? salahnya masih Oh, terus ngapain di sini? betul. Ini apa? Dari tadi lihat-lihat ini masih buku yang hermeneutik nih kok. Oh, ada ini. Kayaknya kan kemarin kan kita bahas tuh yang mengenai itu ya penafsir. Sekarang Iya di sih. sini kita lihat apa, sekarang ngebahasnya tuh mengenai terjemahan. Terjemahannya. Iya. Terjemahan Jadi baru. yang saya tahu sekarang nih ya, maksudnya Alkitab kita kan sekarang kan TB, namanya itu Terjemahan baru ya. Terjemahan baru. Nah ternyata di buku ini dia merekomendasikan kita untuk melihat juga untuk terjemahan-terjemahan lain gitu loh. Kadang mungkin di satu terjemahan ini nggak jelas, tapi di terjemahan yang lain kita baca, langsung dapat klik jelas gitu loh. Terus apa yang kalian dapatkan di itu terjemahan itu? Iya. Tentang terjemahan. Nih kayak gini nih contohnya nih kok. Oh. Ini saya lihat dia di Yesaya 5 ayat 10 nih. Di sini kalau di TB kan dia kalimatnya begini. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari. 10 hari. Kadang kan kita ngebayangin luasnya 10 hari itu kan kayaknya susah ya. Di terjemahan barunya. Itu kan kayak buat kita bingung juga itu gimana menjelaskan luasnya 10 hari ya. Kan itu kalau kita kan harusnya ada ukurannya kan. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di terjemahan lain kayak di BIS, kalau nggak salah itu singkatan dari bahasa Indonesia sehari. Oh, bahasa Itu Indonesia kalimatnya sehari-hari. begini, hasil bumi akan gagal. Kebun anggur yang luasnya 10 hektar. Nah, beda banget ya maksudnya dari 10 hari ke 10 hektar gitu loh. Dari sini kan kita langsung bisa ngebayangin, oh ternyata yang bahasa Indonesia lebih mengerti ya, lebih Ya, cocok ya. lebih Karena lebih mungkin, bisa di ini. mungkin karena dia sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Oh, gitu. Jadi kita hektar kita ngerti. Jadi kalian kendalanya itu, Iya. makanya nggak mau ikut saya makan gitu. Kalau Pak Benny gimana? Ya itu sih Sama kendalanya. juga. Kendalanya apa? Kalau dalam Di terjemahannya juga ya. terjemahan itu kalau kita nggak memahami benar bisa salah memahaminya. 10 hari Iya bingung kan. 10 kali 24 jam atau gimana berarti? Iya. Gitu. Soalnya Apa ini tambah kan berhenti apa ada Di sini istirahat? kan dia berbicara luas kan. Iya. Kan luas kan biasa kan kalau kita yang sekarang ini kita hidup sekarang mungkin ukuran di Indonesia kilometer atau meter ukuran yang sangat internasional kan. Iya. Hektar begitu ini hektar kita ngerti jadi. Jadi menurut kalian yang cocok apa? Terjemahan apa sebetulnya? Yang sebenarnya sih kalau dari saya sih perlu lihat terjemahan-terjemahan lain juga selain nggak apa. Kita compare gitu. Mungkin Tapi kalau menurut dosen yang tadi ngajar itu lebih mengarah kemana? kalau ini Bebas saja. Bahasa aslinya sih kita harus lihat betul juga selain bahasa asli juga kita harus lihat ya terjemahan bahasa Indonesia yang lain juga. Dan ini sih dari kemarin mungkin juga bingung juga. Oh ternyata nggak hanya TB aja, masih ada yang lain. Selain ini kan juga ada yang lain juga ada FAYH masalah ya. Kalau dari kebingungan itu berarti kalian mempunyai tolak ukur nggak? Role model yang sebetulnya harus kalian pakai untuk terjemahan yang lebih diterima di jemaat, model yang seperti apa gitu? Ada nggak kira-kira ancer-ancernya itu? Ada sih. Kalau sebenarnya kemarin kan juga selama ini kan kalau cuma baca kan cuma terjemahan baru. Ya. Nah, di sini deh sebenarnya ada rekomendasi nih dari buku ini nih. Jadi kita bisa lihat dari kategori lain seperti NRSV terjemahannya NASB, ada juga GNB, NAB, RAB atau NJB. Mungkin ini Inggris. yang Inggris English ya. version ya. Ada juga yang mendekati juga NIV.
NIV-nya dijelasin lagi lebih jelas itu tahun 2011. Nah itu mungkin terjemahan mereka lebih soft, lebih bisa diterima gitu ya. iya. Sebenarnya nggak hanya itu aja. Misalnya kita lihat terjemahan baru, kemudian kita lihat terjemahan NIV aja udah cukup. Enggak ternyata. Ya, kayaknya kita masih lihat terjemahan lain. Ya mungkin ini yang kemarin yang masih apa ya? Yang masih membingungkan. Masih membingungkan. Tapi setelah mempelajari buku ini, ternyata gini ya. Ya kita nggak. Ternyata kalau misalnya baca Alkitab TB aja, nggak bisa hanya satu aja, setidaknya ada yang lain-lain juga yang mungkin bisa membantu kita. Oke, contoh pengertian yang sederhana tadi aja, 10 hari aja sama 10 hektar kita lebih mengerti 10 hektar jadinya kan. Terus kemudian di sini lanjut nih, akan menghasilkan 1 bat anggur. Mungkin ini terjemahannya bat anggur TB langsung ngikutin teks asli bat, tapi kalau misalnya di bahasa Indonesia sehari-hari dia udah menyesuaikan dengan yang bahasa Indonesia mungkin, jadinya digunain pakai liter. Jadi kita langsung ngebayangin literannya. Ini ternyata dia udah 10 hektar, dia bisa hasilin 10 liter anggur. Kemudian juga Homer, 1 Homer. Itu Homer kan satuan mungkin yang dipakai yang di ukuran dulu ya. Nah, kalau di sini dia 100 liter bibit. Langsung kan kita bisa nangkep kan, karena dia udah penggunaan katanya, bahasanya udah sesuai dengan bahasa. Ini sih kok mungkin yang terjemahan ini. Kalau Pak Beni gimana tanggapannya soal terjemahan ini? Kendalanya di mana? Kendalanya? Ya itu sih dari tadi bagaimana lihat itu ya terjemahannya, apakah harus lewat bahasa aslinya terus ke bahasa Inggris yang di King James-nya. Terus kalau itu kita runut lagi ke kata bahasa Indonesia sehari. Ya mungkin dari situ bisa kita lihat mana yang mendekati, yang bisa kita sampaikan dengan bahasa kita, dengan konteks kita gitu. Kalau lu gimana? Lebih cocoknya? Kalau kemarin sih sebenarnya ternyata kalau yang saya tangkap ya, yang dari yang dosen kemarin bilang kasih tahu, ternyata kita nggak bisa lihat satu terjemahan aja, harus tetap mempelajari yang lain. Beberapa lain. Terutama yang ini yang lihat bahasa aslinya. Nah kemarin kita juga ada belajar kan bahasa Ibrani, Yunani. Soalnya kenapa sih kita belajar bahasa itu meskipun apa yang kita terima itu belum kita serap banyak ya. Karena kita baru serap yang dasar-dasarnya doang, baru pengenalan huruf, belum sampai penerjemahan kalimat ya. Nah di situ supaya kita nemuin maksudnya itu makna yang sebenarnya gimana, karena kitab kita yang kayak Perjanjian Lama ini kan ditulis dalam bahasa Ibrani. Iya, jadi makanya kenapa alasannya kita belajar bahasa Ibrani supaya kita lebih mengerti, mendekati dengan bahasa yang aslinya. Begitu juga sama dengan bahasa Yunani. Nah, kalau Perjanjian Baru itu kan ditulisnya kan dalam bahasa Yunani kan. Itu juga kemarin udah belajarin, ternyata translate Septuaginta ya. Jadi terjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani gitu loh. Nah, itu yang kemarin kan yang dosen sering kasih tahu. Supaya kita juga coba meskipun nggak harus spesifik belajar bahasa Yunani, setidaknya mengertilah kata-kata Yunani maknanya apa gitu. Itu sih yang kemarin saya dapat. Ya memang kita belajar hermeneutik ini memang sebagai murid yang belajar di STT itu yang diutamakan itu kan cuma 2 sebetulnya, yang tidak boleh keluar dari teks dan konteks. Ini 2 ini nggak bisa dipisahkan gitu dalam apapun gitu. Jadi memang teksnya apa gitu. Nah sama-sama kita terjemahan ini memang memakai yang seorang pengkhotbah di mimbar itu memakai bahasa yang terlalu tinggi juga umat jemaat susah menangkapnya, juga fail nanti, miss. Tapi kalau bahasa sehari-hari yang gampang diterima, jemaat menerimanya lebih gampang, malah lebih cepat masuk
firman itu gitu. Lebih mereka bisa menerimanya lebih baik daripada memakai bahasa akademisi gitu kan. Terlalu tinggi, mereka susah menangkapnya gitu. Apalagi ada yang oma-oma, opa-opa, lebih nggak bisa lagi. Tapi kalau diajak bahasa sehari-hari, wah nyangkut mereka langsung. Bisa ketawa dia karena bahasa sehari-hari. Tapi kalau kita pakai bahasa akademisi tidak cocok ke mereka gitu. Ya akademisi kan masuknya kepada pelajar, mahasiswa ya kan masih bisa oke lah gitu. Ya. Yang kemarin kita belajar aja sebenarnya dari dosen aja, bagi kita masih banyak istilah-istilah yang baru kadang-kadang kan, kayak yang belum pernah kita dengar gitu loh, kayak bahasa Indonesia kayak apa ya, kemarin kayak ada bisa belajar aliran animisme lah, eufemisme, itu kan sebenarnya hal-hal yang kadang kita nggak dapet di pelajaran di dasar dulu sekolah kan, tapi begitu di teologi, ada yang baru lagi, pengertian Tritunggal lah, apa itu kan kita dulu kan nggak pernah dapet gitu. Jadi istilah-istilah itu juga sebenarnya ini. Jadi kita belajar juga cari tahu, ini apa istilah ini. Nah, jadi kemarin sih yang maksudnya yang lagi dibahas itu terjemahan masih agak membingungkan aku. Ternyata ya terjemahan ini kan di Indonesia aja banyak kan terjemahan ada bahasa Indonesia, firman Allah yang hidup. Yang sebenarnya sekarang kan kita canggih nih zaman sekarang. Pakai handphone aja kita sekarang cukup download aplikasi Alkitab Sabda ya. Begitu kita klik satu itu, nanti dia bisa muncul kan langsung terjemahan yang lain gitu loh. Ini sebenarnya ayat yang ini ngomongin apa sih gitu loh. Kalau kita nggak ngerti di terjemahan baru, begitu kita klik di terjemahan yang lain, misalnya dia langsung keluar bahasa Indonesia hari terjemahannya firman Allah yang hidup, terjemahannya ini. Jadi kita bisa mengcompare juga lah setidaknya lah, mendekati yang bahasa aslinya lagi. Nah gimana Ben? Ada yang bisa di-sharingkan mengenai terjemahan? Atau masih ada yang dibingungkan nggak sih dari kuliah dosen yang tadi mengenai hermeneutik? Ya mungkin nggak selain terjemahan lah, mungkin apa gitu ya itu. Jadi kalau misalkan untuk saya bagikan untuk terjemahan sepertinya kita nggak bisa sembarangan untuk menerjemahkan dengan sembarangan juga sih. Iya betul kayak kemarin yang kita bahas ya kita baca teks nggak bisa pakai pemahaman kita sendiri ya. Gitu. Kan seperti yang Fariko kemarin minggu lalu bilang tuh jadinya eisegesis ya, jadi kayak memaksakan pemahaman kita ke dalam teks Alkitab. Iya seperti itu sih. Jadi jatuhnya ntar kita menyesatkan membohongi atau kepala itu. Yang bukan menyesatkan juga sebenarnya juga bilang menyesatkan, tapi kita jadi men-sharingkannya jadi maknanya yang sesuai, maknanya yang salah gitu, yang tidak sesuai. Ini kemarin saya dapetin kalau selama pelajaran hermeneutik ternyata kan kalau kita lihat teks ya kita harus memahami latar belakang masalahnya kan. Itu kan sebenarnya kemarin juga udah diajarkan yang dari awal-awal. Nah, ya maksudnya ini secara nggak langsung sebenarnya kita kalau melihat masalah orang lain juga kita nggak bisa langsung, dia orangnya begitu ya. Sebenarnya ada latar belakang juga kenapa ada kasus kejadian ini, ada kasus gitu. Sebenarnya juga secara nggak langsung ngajarin kita jangan langsung menghakimi orang dulu. Iya. Jadi tidak mudah menjudge seseorang atau menjustifikasi keadaan bahwa kita sendiri tidak cimplung, tidak masuk dalam kondisi itu gitu. Kita hanya mengamati di luar, jadi memang tidak boleh sembarangan menghakimi seseorang, mengajari kita. Konteksnya kita harus lebih menahan diri, mempelajari dulu, mengkaji dulu, membongkar dulu permasalahannya sampai ke akar seperti apa gitu. Sama kita terjemahan juga begitu. Jadi tidak boleh sembarangan menerjemahkan, memakai banyak terjemahan untuk memperkaya wawasan kita, menambah supaya tidak fail di dalam penyampaian itu gitu kan. Nah ini salah satu modul di dalam
hermeneutik ini terjemahan, ada terjemahan karena kesalahan paling banyak kan di terjemahan, bukan pada konten Injilnya, gitu kan. Injilnya sendiri nggak ada masalah, kontennya juga nggak ada masalah. Yang masalah terjemahannya, karena memang agak sulit dari bahasa ke satu ke bahasa yang lain, karena persamaannya kebudayaan mereka dalam menangkap satu kata itu bermacam-macam, ya kan. Ada yang Artinya turunan dari arti bahasa itu sudah banyak sekali gitu. Jadi memang harus memilih yang cocok. Karena kalau terpilih tidak cocok, jatuhnya jadinya minis. Pemahamannya salah gitu. Itu kemarin saya ada sempat lihat di YouTube. Ya. Sekarang LAI kayaknya mereka Sedang mungkin nggak tahu udah lama atau baru-baru ini ya. Jadi sekarang LAI mereka ada di YouTube, ada channelnya. oke. Nah, di situ ada pendeta yang Koriko bilang ada yang Anwar Chen, ya. kalau nggak salah Anwar namanya Chen. Anwar Chen. Beliau juga ini berbicara di situ mengenai Alkitab, dia jelasin. Di Zoom ya, Jadi- daringnya. Jadi mereka sebenarnya mereka juga masih bergumul untuk menerjemahkan bahasa teks Alkitab ke dalam bahasa Indonesia, bahasa yang lain. Soalnya dia bilang di Indonesia aja bahasanya beragam. Sebenarnya ada disebutin sih berapa jenis bahasa, saya lupa angkanya berapa ya. Nah itu aja mereka belum semuanya. Mereka masih berjuang untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya di daerah-daerah mereka bisa ini. Berarti bisa. Oh, bukannya Alkitab sudah ada terjemahan kayak kemarin Minang ditolak. Oh gitu. Terjemahan Alkitab ke bahasa Minang kan ditolak kan. Takut meruntuhkan iman mereka. Kan itu jadi masalah ini kan. Nah, kalau Batak sih udah pasti ada. Ya, Alkitab versi Batak Iya. gitu kan. Nah, Alkitab versi Sunda, Jawa, gitu loh. Ini sudah ada, cuman saya nggak tahu sampai Papua ada nggak gitu loh. Kita masih belum tahu. Kupang, Flores, mereka ada nggak Alkitab itu? Kita belum tahu terjemahan. Mungkin itu yang dimaksud Iya. bahasa daerah ya. itu yang kemarin Bahasa daerah ya. LAI masih mereka bilang si bapaknya itu. Ya, orang masih berjuang supaya tujuannya supaya firman Tuhan tetap dibagikan gitu. Tetap dibagikan dan tidak salah dalam pemahaman penangkapannya. Kan misalnya kalau kita ambil contoh bahasa Batak misalnya, takut kata yang diterjemahkan ini implikasinya kemana nih, lebih cocok kemana gitu kan. Bahasa Batak ini contoh menurut kata ini ternyata turunannya banyak dari kata ini, turunannya nah mau yang pakai yang cocok yang mana gitu kan, harus di ini juga gitu. Harus benar-benar gitu. Jadi orang terlebih mereka harusnya mereka menghadirkan paguyuban orang Batak itu untuk minta bahasa yang cocok ya. Kalau memang mudah diadakan gitu. Iya. Ya kan? Jadi ada bahasa-bahasa tertentu yang mereka ada di list dulu gitu kan, bahasa ini baru di kepaguyuban itu dikumpulkan mestinya. Ini cocoknya kemana nih? Kepaguyuban banyak orang tuanya. Kadang kalau nggak salah kan dalam satu daerah aja kayak kita bahasa Chinese, contoh bahasa Chinese yang Mandarin taunya. Ternyata kalau Chinese aja kan masih banyak pecahnya banyak. Bahasanya yang daerah sini aja beda, ini aja beda gitu loh. Ya. Akhirnya kayak makanya yang kayak ini Alkitab kan terjemahannya langsung bahasa umum Indonesia supaya orang lebih banyak ngerti. Ternyata mungkin yang orang Batak baca bahasa Indonesia, mereka yang belum memahami bahasa Indonesia secara penuh kan agak kurang jadinya kan. Makanya LAI juga sedang berjuang juga ini mengenai masalah terjemahan supaya menerjemahkan ke bahasa mereka masing-masing, mereka bisa lebih dapat. Ini sebenarnya kemarin saya coba nonton di YouTube. Ini boleh sekali-sekali nonton di ini. Kan LAI dia ada di sini. Oh, lu ada gabung Hen? Nggak gabung kan di YouTube. Iya. Oh, di YouTube-nya. Kebetulan lagi nongol, saya klik gitu loh. Saya lupa judulnya, dia tentang membahas tentang Alkitab lah gitu. Nah kebetulan beliau yang langsung ini bawain materi. Jadi ada hostnya ditanyain beliau, ya beliau di situ jelasin itu pergumulan mereka.
masih terus berjuang untuk menerjemahkan teks itu ke bahasa daerah supaya daerah-daerah itu Bisa bisa juga menerima. firman. Iya, iya. Nah, di terakhir mereka program videonya mereka ada video membagikan itu pada masyarakat ini di daerah-daerah. Memberikan Alkitab itu. Ya. Jadi ini sekilas sih mengenai terjemahan yang ini yang kita bahas sekarang ini. Mungkin kita sudahi atau gimana ya? Apa lanjut kuliah lagi? Tentu kalau terjemahan ini memang agak rentan memang. Ini dalam penyampaian bahasa yang dari atas mimbar ke bawah mimbar ini, Iya. terjemahannya tidak baik yang dia pakai memang agak rentan, jadinya bisa melencengkan satu makna gitu loh, penyampaian makna. Oke, memang harus superior hati-hati gitu kalau untuk menggali firman itu. Kalau tidak baik-baik, nah penyampaiannya pun sama, bahasa apa yang kita pakai gitu, bahasa terlalu normatif kah atau bahasa sehari-hari. Nah, lebih mengarah kemana dalam hal ini ya, seorang pengkhotbah memang harus mengerti lokasi audiens yang dia. Nah, untuk kondisi sekarang memang tidak bisa kan, kita tidak boleh tatap muka kan, onsite tidak bisa gitu kan. Nah, audiensnya kita harus lihat dulu, pengunjungnya siapa aja nih, orang tua lebih banyak, anak muda lebih banyak, itu kan harus diperhitungkan. Nah, memakai bahasa apa yang harus dipakai gitu. Terjemahan apa yang lebih baik kita di dalam menggali firman-firman itu penting banget ya. Gitu. Kayak ini kok, ini kan buku ini aja sebenarnya kan bukunya kan cuma satu. Cuman kan dia kadang ada buku edisi revisi keempat. Ternyata kalau dibaca di awal, di kata pengantar awal, penulis ini juga berusaha mereka merevisi Lebih baik tulisan mereka supaya bahasanya kalimat yang sekarang ini mereka sesuai dengan zamannya, perbedaan zaman. Ya misalnya generasi saya tahun 90, mungkin generasi yang 2000 kan berbeda lagi bahasanya. Jadi mereka terus merevisi supaya ada pembaharuan, supaya pembaca juga bisa lebih kayak ngerti. Indonesia aja ya kan, dulu kan kalau U itu kan OE ya, Oh iya. OE kan, OE. OE kan dulu, U ya kan, kita buntut buntuet gitu kan, kan selalu gitu kan, U. Ya, kayaknya tuh begitu terjemahan dulu kita masih pakai terjemahan itu, lagi ke arah sininya malah udah nggak ada, udah jarang kelihatan kan ya. STM Budi Utomo, udah benar sekarang Budi Utomo. Kalau dulu kan bukan Buedi gitu kan, Tomo gitu kan, Tomonya ya udah ini, itu kan udah ini. Ya, berarti sebenarnya ada pembaharuan terus. Ada Pembaharuan ini. terus supaya bahasa yang digunakan orang yang hidup di zaman ini disesuaikan lagi. Iya, jadi mudah memahami. Mau nggak mau aja mereka harus mengikuti gitu. Terjemahan baru bahasa Indonesia ya begitu berubah gitu kan. Oke, mungkin nanti kita lanjut lagi ya. Oke, kalau gitu. Kita mungkin break kita udah selesai, istirahat. Nanti kita mungkin akan bahas yang lain lagi. Udah, Iya. coba dulu. Oke, cabut. Coba dulu. Ayo.